Belakangan ini kita sering melihat orang-orang di sekitar, terutama mereka yang berada di kelas ekonomi menengah ke bawah atau yang terlilit hutang, terjebak dalam lingkaran pinjaman online atau pinjol. Fenomena ini yang seringkali tidak mendapat perhatian serius. Lebih dari sekedar masalah keuangan, ini adalah tentang kondisi mental, rasa putus asa dan kepasrahan yang mendalam akibat kegagalan berulang, tekanan ekonomi, dan kurangnya dukungan sosial. Bukan karena mereka tidak mau keluar, tetapi mereka merasa sudah tidak ada harapan, lelah dan pasrah. Rasa pasrah ini berbahaya karena menciptakan siklus yang membuat seseorang semakin terpuruk. Video ini tidak bermaksud menyalahkan, melainkan untuk membantu kita memahami akar masalahnya dan menawarkan perspektif baru untuk keluar dari jeratan ini. Pinjol mengubah cara seseorang memandang uang dan konsumsi. Kemudahan akses dana menciptakan ilusi daya beli yang instan, sehingga banyak orang terbiasa berbelanja bukan karena kebutuhan, melainkan karena dorongan sesaat. Proses yang cepat, penawaran limit yang terus-menerus, dan transaksi yang mudah membuat perilaku konsumtif ini terus berulang hingga menjadi kebiasaan otomatis. Dalam psikologi, ini bisa dikategorikan sebagai gangguan pembelian kompulsif. Individu terus merasa terdorong untuk membeli, bahkan saat menyadari bahwa tindakan tersebut akan menambah masalah keuangan mereka. Dorongan ini muncul tanpa pertimbangan logis dan seringkali diikuti rasa sesal. Namun, penyesalan tersebut tidak cukup kuat untuk memutus pola yang sudah terbentuk. Pinjol menjadi alat yang mempercepat siklus ini, membuat batas antara mampu dan inginkan menjadi kabur ketika uang yang digunakan bukan hasil keringat sendiri. Cara pandang terhadap nilai barang pun menjadi rusak. Kecanduan konsumtif ini juga mengganggu kestabilan emosi. Belanja sering dijadikan pelarian dari stres. Ketika ada masalah, membeli sesuatu menjadi jalan pintas untuk mendapatkan rasa nyaman. Semuanya dibiayai dengan utang. Pola ini terus terulang dan semakin mengakar, merusak kemampuan seseorang dalam memprioritaskan kebutuhan. Perencanaan jangka panjang pun buyar dan hidup hanya berfokus pada melunasi tagihan yang terus menumpuk. Kebiasaan menggunakan pinjol secara bertahap mengikis kemampuan seseorang untuk menunda kesenangan. Semua menjadi serba instan, didorong oleh sistem pinjol yang dirancang agar transaksi terjadi secepat mungkin. Otak dilatih untuk mencari kepuasan instan, melupakan logika jangka panjang yang sangat krusial untuk membangun masa depan yang stabil. Menabung, berinvestasi, atau membeli sesuatu dengan hasil jerih payah membutuhkan waktu, kesabaran, dan proses. Namun, ketika seseorang terbiasa dengan jalan pintas, kemampuan untuk menahan diri pun menghilang. Dampaknya terlihat di banyak aspek kehidupan. Orang menjadi tidak sabaran, tidak kuat menghadapi proses, dan mudah menyerah saat dihadapkan pada ketidaknyamanan. Setiap hal yang membutuhkan waktu dianggap tidak efisien. Bahayanya, ini menjadi pola pikir yang terus terulang. Sensasi mendapatkan sesuatu tanpa perlu menunggu menjadi candu. Ketika berhasil satu kali, otak menganggapnya sebagai cara normal. Akibatnya, kemampuan berdisiplin menghilang. Seseorang bisa merasa lelah sebelum memulai sesuatu karena terbiasa dengan hasil instan. Hidup pun berputar pada siklus yang sama. Penghasilan habis untuk membayar utang, kebutuhan pokok tertunda, dan rencana masa depan kandas. Semua ini berawal dari hal sederhana, ketidakmampuan untuk menunggu. Selain menguras uang, kebiasaan pinjol juga secara perlahan mengikis rasa berharga dalam diri. Setiap tagihan yang tidak terbayar, setiap notifikasi penagihan yang masuk, membuat seseorang merasa makin tidak berdaya, makin kecil, dan kehilangan kendali. Harga diri mulai runtuh ketika seseorang terus-menerus gagal memenuhi ekspektasi hidup yang wajar, tidak bisa membayar cicilan tepat waktu, atau bahkan harus berutang untuk kebutuhan dasar, membuat individu merasa tidak berguna. Perasaan gagal ini diperparah oleh tekanan dari lingkungan, rasa malu, takut, dan bersalah terhadap keluarga. Akhirnya mereka berhenti mencari solusi karena sudah kehilangan kepercayaan diri untuk bangkit. Situasi ini menjebak mereka dalam harga diri yang rendah
di mana mereka merasa pantas berada di posisi itu. Pikiran seperti "aku memang tidak layak" atau "aku tidak mampu" semakin memperdalam jurang utang. Pinjol memperkuat jebakan ini dengan denda dan intimidasi yang membuat seseorang merasa lebih gagal, padahal yang terjadi adalah tekanan mental luar biasa yang tidak semua orang siap hadapi. Yang lebih parah, mereka mulai menyalahkan diri sendiri secara terus-menerus, bukan sebagai bentuk refleksi, melainkan sebagai penolakan terhadap diri. Mereka merasa bodoh, tidak berguna, dan menganggap semua keputusan masa lalu sebagai kesalahan fatal. Kondisi ini membuat seseorang menjadi tertutup dan menolak bantuan ketika harga diri sudah hancur. Semua langkah rasional terhenti. Salah satu tekanan terbesar dari kebiasaan pinjol adalah konflik batin yang terus terjadi. Di satu sisi, seseorang tahu apa yang dilakukannya salah dan tahu dampaknya berat. Namun di sisi lain, mereka tetap melakukannya. Kondisi ini dikenal sebagai disonansi kognitif, yaitu ketika pikiran dan tindakan tidak sejalan. Otak mengalami tekanan mental yang kuat, menciptakan rasa tidak tenang dan bersalah, namun dorongan untuk mencari jalan pintas tetap lebih kuat. Konflik ini sering ditutupi dengan pembenaran, seperti meyakinkan diri bahwa ini hanya sementara, atau semua orang juga berhutang. Namun di balik itu, tekanan psikologis terus meningkat karena realita tidak sesuai harapan. Disonansi ini juga dapat merusak hubungan sosial. Seseorang menjadi lebih mudah tersinggung atau menarik diri dari lingkungan karena harus menyembunyikan kebohongan dan menanggung beban sendirian. Yang membuat stres bukan hanya utangnya, tetapi juga kenyataan bahwa mereka tahu itu salah namun tetap melakukannya. Akhirnya batas antara benar dan salah menjadi kabur. Seseorang kehilangan kemampuan untuk merefleksi diri dan membedakan antara keputusan rasional dan impulsif. Mereka membenarkan semua tindakannya demi melanjutkan siklus. Jika dibiarkan, kondisi psikologis akan semakin rusak dan integritas pribadi hancur karena terus hidup dalam kontradiksi. Jadi masalah pinjol jauh lebih dari sekedar urusan keuangan. Ini adalah tentang bagaimana kebiasaan ini perlahan menghancurkan pola pikir dan kondisi mental seseorang, membuat pasrah dan tidak berdaya. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan mengubah cara berpikir. Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi jika kita mau berusaha dan belajar. Bagaimana pendapat Anda tentang fenomena ini? Silahkan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar.